dulu. In progress. Oke, baik, kita lanjutkan materi terakhir untuk listening ya. Jadi di chapter 13 ini nanti kita akan menyelesaikan listening kita. Jadi di listening nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 3 bentuk soal ya yang dimasukkan ke dalam 3 parts listening, yaitu part A namanya short conversations, part B namanya long conversations, dan part C namanya long talks. Nah, di part A nanti setiap nomornya teman-teman akan mendengarkan ada 2 orang, si A dan si B, cewek cowok ya. Nanti si A ngomong, kemudian diikuti si B, kemudian diikuti pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu juga dibacakan, bukan ditulis seperti itu. Tapi kalau teman-teman hoki, saya pernah beberapa kali tes TOEFL yang asli ITS itu, soalnya kadang ditulis di listening, nggak tahu mereka blunder atau gimana. Nah, kemudian untuk listening part A itu dia paling banyak ya, jadi nomor 1 sampai nomor 30. Nah, tipsnya adalah teman-teman harus konsentrasi, jangan sampai pecah konsentrasinya. Kemudian fokus juga pada pembicara yang kedua, tapi jangan ketinggalan sama pembicara pertama ya. Karena biasanya pembicara kedua itu merespon yang diucapkan sama si A itu menggunakan idiom atau gabungan apa namanya, ungkapan yang kita nggak bisa langsung artikan kata per kata, nggak bisa langsung kita tangkap seperti yang diucapkan kata per kata, tapi harus disambungkan dengan konteks. Jadi harus disambungkan dengan yang dikatakan oleh si A, seperti itu. Kemudian hati-hati juga dengan distractors atau pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, maksudnya pengecoh di sini kadang 1 kata atau 2 kata yang kita dengar diucapkan oleh si B itu biasanya ditulis lagi di salah satu pilihan ganda. Nah, tapi biasanya pilihan yang seperti itu tuh malah salah, teman-teman. Biasanya ya, karena biasanya jawaban yang benar itu bahkan kita tidak dengar 1 kata pun yang diucapkan sama si B ya, tapi artinya sama. Jadi ditulisnya menggunakan kata-kata yang lain tapi maksudnya sama atau artinya sama seperti itu. Nah, kemudian di part B itu namanya long conversations yang kemarin kita pelajari ya. Part B itu paling sedikit, teman-teman, hanya ada 2 audio. Setiap audio itu normalnya diikuti 4 pertanyaan. Jadi bisa dibilang nomor 31 sampai 38. Nah, di beberapa kasus 31 sampai 39. Jadi ada yang satu audio itu diikuti 5 soal seperti itu. Nah, di part B ini nanti di audionya itu teman-teman akan mendengarkan 2 orang juga, si A dan si B juga, cewek cowok juga ya. Nah, nanti si A ngomong, dijawab sama si B, dijawab sama si A lagi, dijawab sama si B lagi, sampai percakapan mereka selesai, baru nanti diikuti 4 pertanyaan. Nah, nanti ada 2 audio, jadi ada 8 pertanyaan totalnya. Nah, tipsnya tetap teman-teman harus konsentrasi, kemudian fokus juga, dan sambil mendengarkan teman-teman nikmati aja ya. Maksudnya eh, jangan sampai ketinggalan. Maksudnya jangan sampai ketinggalan mereka ngomong apa. Misalkan kalau ada vocab yang teman-teman nggak tahu, tinggalin aja. Intinya dinikmati aja, ikutin aja alurnya. Oh, ini artinya gini, ini artinya gini. Karena kalau teman-teman stuck di vocab yang teman-teman temukan terus nggak tahu artinya, daripada ketinggalan sisa ceritanya, mending ketinggalan vocab itu. Karena biasanya vocab itu nanti bisa apa namanya, kita tarik kesimpulan artinya, kita bisa tebak artinya itu dari sisa percakapannya seperti itu. Oke, jadi sambil mendengarkan, sambil menikmati audionya, teman-teman kelompokkan informasi berdasarkan pandangan setiap apa namanya, speaker atau setiap pembicara mengenai topik yang mereka bahas. Dan hari ini kita akan belajar mengenai listening yang part C atau part terakhir. Nah, di part C nanti teman-teman akan mendengarkan 1 orang ngomong. Jadi kayak kita mendengarkan kuliahan gitu, ada dosen menjelaskan seperti itu ya. Makanya namanya monolog, ada mono 1. Jadi yang ngomong nanti 1 orang kita mendengarkan. Nah, yang part C ini sebenarnya tekniknya lebih gampang, teman-teman, karena sudut pandangnya cuma dari 1 orang. Nah, yang bikin sulit adalah vocabnya. Karena part C ini udah fix yang dibahas adalah bahan akademik atau bacaan-bacaan akademik seperti itu yang dibacakan. Jadi vocabnya itu sering sekali kita bakal nemukan vocab-vocab yang tidak familiar, tidak dipakai oleh bahasa Inggris sehari-hari seperti itu. Oke. Dan di part C ini nanti itu mirip kayak part B. Jadi 1 audio, 1 percakapan panjang yang diucapkan sama 1 orang itu nanti diikuti 3 sampai 5 pertanyaan. Oke, rata-rata 4, teman-teman. Jadi rata-rata 4 pertanyaan, tapi kadang beberapa kasus ada yang 3, ada yang 5. Seperti itu. Jadi ada 3 audio nanti di part C, ya. Lebih tepatnya ada 12 soal, nomor 39 sampai nomor 50. Nah, tipsnya tetap teman-teman harus konsentrasi, kemudian juga fokus. Jangan sampai ketinggalan yang diucapkan. Kalau ada vocab yang
teman-teman nggak tahu artinya lewatin aja. Oke, karena kita kadang bisa nebak dari penjelasan-penjelasan berikutnya tentang vocab tadi. Jadi kita bisa nebak satu kesatuan idenya. Intinya gini seperti itu. Nah, kemudian teman-teman harus pahami juga alur dari eh, apa namanya? Pembicaraan yang diucapkan sama satu orang tersebut. Nah, enaknya teman-teman, arah pembicaraan itu bisa kita tebak karena ketika orang ngomong ya, misalnya satu kalimat dengan kalimat kedua dengan kalimat ketiga itu harus ada namanya koheren. Jadi harus ada sambungan. Kalimat pertama sama kalimat kedua nggak mungkin nggak ada sambungan. Pasti ada sambungan. Nah itu nanti terus teman-teman ngalir gitu. Jadi satu dua ada sambungan, dua tiga ada sambungan. Nah seperti itu. Oke. Jadi ikutin aja arahnya tentang apa. Kalau ada vocab yang teman-teman nggak tahu, tinggalin. Seperti itu. Nah sebelum kita ke latihan soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada seperti biasa, teman-teman coba dulu untuk latihannya. Karena ini listening ya, termasuk ke dalam skill atau keterampilan, maka teman-teman harus terampil, harus dicoba seperti itu. Nah, untuk jawabannya nanti ketika 4 soal sudah terjawab, baru di-enter. Ya, misalkan nomor 39 jawabannya B misalnya. Nah, itu jangan di-enter dulu. 40A misalnya. Jadi sampai 42. Jadi ada 4 soal nanti baru di-enter. Seperti itu. Oke, dicoba dulu. Silahkan saya mute ya, teman-teman, audionya supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain yang sedang mengerjakan. Oke, silahkan dicoba dulu. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are 2 large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dan saya lihat ada jawaban CDCA, ada juga CDBA, ada juga CCDA. Alright, kita dengarkan dulu audio dan skripnya kembali ya supaya mudah untuk kita diskusikan teman-teman. Mari. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park.
Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi kurang lebih kalau diartikan ya, hari ini kita akan mengadakan perjalanan menggunakan tram melalui bagian dari Taman Nasional Everglades. Nah, tentunya kita akan melihat sejumlah buaya yang sedang menjemur diri di bawah matahari gitu ya, di dekat atau di tepi perairan atau di tepi air, atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Tentunya kita tidak akan turun meninggalkan tram kapanpun sampai kita meninggalkan area tersebut, karena bahaya yang bisa dibuat oleh buaya-buaya tersebut. Ngomong-ngomong, kalian mungkin telah mendengar ungkapan mengeluarkan air mata buaya. Sudah menjadi wajarnya itu kita ngomong kalau seseorang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia itu pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Buaya itu memang selalu terlihat memiliki air mata di mata mereka, tapi mereka itu tidak sedang menangis karena kesedihan atau bahkan kesedihan yang dibuat-buat gitu ya, atau yang dipura-pura. Namun seekor buaya itu menggunakan selaput air mata untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Seekor buaya tidak berkeringat sama halnya seperti manusia dan tetap dan pasti gitu ya, dan pasti atau harus menyingkirkan kadar garam yang berlebihan melalui air mata. Jadi jika kamu melihat seekor buaya sedang menangis, jangan mengira kalau dia itu lagi sedih. Dia itu sebenarnya lagi keringetan melalui matanya. Coba lihat di sebelah sana di kanan, ada dua buaya besar di tepian air, tepat sebelahnya pohon-pohon yang tumbang itu. Kamu bisa kalian bisa mengeluarkan kamera kalian dan mengambil gambar atau mengfoto gitu ya dari sini di atas tram. Tapi kalian nggak boleh turun meninggalkan tram untuk mendekat. Seperti itu. Nah, kita dengarkan number 39. Number 39. Where does this talk take place? Nah, di manakah percakapan tadi terjadi? Nah, mereka tadi naik tram ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah Charlie on a tram, di atas tram. Tram itu adalah jenis kendaraan yang jendelanya terbuka. Nah, itu bahasa Inggrisnya mereka nyebutnya tram. Kalau di Bali dulu tahun 2006 saya ingat ada namanya Komotra di daerah dekatnya Pantai Kuta. Tapi sekarang nggak tahu masih ada atau enggak, teman-teman. Atau kalau di kampung Inggris Pare itu ada namanya kereta kelinci atau odong-odong. Nah, itu bahasa Inggrisnya tram. Jadi kadang berupa kereta, kadang berupa minibus seperti itu atau kayak elf kecil seperti itu. Oke, jadi jawabannya Charlie. Kita lanjut nomor 40. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Nah, itu tadi. Jadi apa namanya? Apa makna dari ungkapan mengeluarkan air mata buaya ketika dipakai untuk mendeskripsikan manusia? Nah, tadi si pembicara itu bilang kalau it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad. Ya, jadi pretending to be sad or full of regret seperti itu. Jadi
kita tuh biasanya ngomong kalau orang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia sedang sedih, ketika dia sedang pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta, ya. It means they are pretending to be sad. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 41. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Nah, kenapa buaya itu kok punya air mata atau ada air matanya di mata mereka? Nah, tadi di siapa namanya? Si pembicaranya tadi bilang, when you see a crying crocodile, when you see a crying crocodile, atau if you see a crying crocodile, do not think that it is feeling sad or apa tadi? Or apa ya? Do not think that it feel sadness or pretended sadness gitu ya intinya. Jadi jangan mengira kalau dia itu lagi sedih atau pura-pura sedih. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. Jadi seekor buaya itu menggunakan selaput air mata untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari tubuhnya. Maksudnya keringetan, ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. They are getting rid of salt. Mereka menyingkirkan kadar garam seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 42. Number 42. What does the tour guide recommend? Nah, apa yang direkomendasikan oleh tour guide-nya tadi? Nah, ini maksudnya kembali ke tour guide itu tadi, ke kalimat terakhir ketika si tour guide-nya ngasih tahu ada buaya di dekat pohon tumbang tadi, teman-teman. Dia bilang, you can get out your cameras and take picture from here on the tram. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha ya, taking photograph sama dengan take picture, mengfoto atau mengambil foto seperti itu. Nah, dari ronde pertama, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya? Nah, berarti kita coba lagi teman-teman ke ronde kedua. Saya mute suara saya lagi. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States?
Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Tips buat listening ini apa ya? Sama CBAD. Baik, nanti kita bahas dan kita jawab ya. Oke, kita cek bersama. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Mari teman-teman. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi kalau diartikan silahkan duduk sekarang karena saya mau memulai kelas hari ini. Hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk transportasi abad ke-19 yang berbeda dan lebih elegan. Namanya clipper ship. Nah, clipper ship dari abad ke-19 itu merupakan kapal-kapal pengarung lautan yang memiliki banyak layar yang besar yang didesain untuk kecepatan penuh. Mereka diberikan nama clipper ship karena fakta bahwa mereka itu bisa melaju pesat gitu ya pada kecepatan yang tinggi. Clipper ships itu dibuat dengan sejumlah layar untuk memaksimalkan atau mencapai kecepatan tingginya gitu. Mereka biasanya memiliki 6 hingga 8 layar di setiap tiang kapalnya. Dan kapal-kapal pada waktu itu memiliki 3 hingga 4 tiang kapal. Kecepatan yang mereka bisa capai itu sangatlah cepat di eranya. Clipper ships itu bisa contohnya menyelesaikan tugas menakjubkan untuk mengarungi atau melakukan perjalanan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Clipper ships itu pertama kali digunakan di Amerika Serikat di tahun 1840-an. Mereka awalnya dimaksudkan untuk mereka awalnya dimaksudkan untuk melakukan perjalanan dari New York mengelilingi ujung dari Amerika Selatan dan lanjut menuju Cina gitu ya untuk mengangkut teh ke Amerika Serikat. Nah, ketika emas ditemukan di California di tahun 1848, clipper ships itu kemudian dialihfungsikan segera untuk mengangkut untuk mengangkut pencari emas pertama kali ya dan persediaan tambang dari pantai timur menuju California. Dengan keberhasilan clipper ships-nya Amerika, Inggris itu memulai armada clipper ships mereka sendiri untuk mengangkut barang-barang dagangan mereka dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan British Raya.
Itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa akan ada, jangan lupa kalau ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, kita dengarkan nomor 43 ya, teman-teman. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Oke, jadi di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini kuliah tadi diberikan? Nah, tadi ngomongin tentang alat transportasi di abad ke-19 ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat di pilihan ABCD itu adalah yang Charlie. Ya, American History. Oke, kita lanjut ke nomor 44. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Nah, to clip along, apa makna dari ungkapan to clip along? To clip along tadi disebutkan seperti ini, teman-teman. Jadi, clipper ships they were given the name clipper ships in reference to the fact that uh, apa tadi? They can, they could apa ya tadi saya lupa. Pokoknya ada to clip along at such fast rate of speed seperti itu. Jadi, ketika to clip along ini disebutkan, si pembicara tadi mengungkit-ungkit tentang kecepatan dari clipper ship ya. Nah, yang mana kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, ada kata cepat itu cuma di salah satu pilihan ganda saja, yaitu yang Bravo. Ya sudah, berarti jawabannya yang itu ya, teman-teman. To move fast artinya melaju cepat tadi atau melaju pesat seperti itu. Oke, nomor 44 Bravo, nomor 45. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Oke, jadi clipper ships itu pertama kali dipakai di Amerika untuk apa gitu ya. Nah, tadi dijelaskan jadi clipper ships were first apa tadi? In use atau put into use gitu ya, saya lupa. In 1840s, jadi di tahun 1840-an. Jadi di tahun 1840-an itu mereka dipakai untuk melakukan perjalanan dari New York, mengelilingi ujung dari Amerika Selatan, kemudian lanjut menuju Cina untuk membawa teh ke Amerika Serikat. Jadi mengambil teh dari Cina ke Amerika Serikat. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha, to bring tea from China. Ya. Oke, next number 46. Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, jadi apa yang profesornya ingatkan para mahasiswanya gitu. Mengenai apa profesornya itu mengingatkan mahasiswanya. Nah, ini merujuk ke akhir-akhir tadi, teman-teman. Ketika dia bilang, that's all for today's class. Terus, don't forget that there's a written assignment due on Friday. Jadi, ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 46 adalah yang delta ya. Some written homework. Suatu tugas atau PR tertulis. Seperti itu. Nah, untuk tips dari listening yang part sini ya, teman-teman, yang saya jelaskan tadi di awal, itu cuma satu tipsnya. Teman-teman jangan sampai ketinggalan pembicaraan. Kalau ada vocab yang teman-teman nggak tahu, tinggalin aja vocab itu. Karena nanti bisa kita tebak dari kalimat-kalimat setelahnya yang sudah yang dibacakan gitu, yang mengikuti seperti. Karena yang saya bilang tadi, karena ketika kita ngomong dalam bahasa Indonesia aja sama, kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga pasti harus smooth, teman-teman. Pasti harus mengalir gitu ya. Nggak mungkin kalimat satu, kalimat kedua nggak nyambung, nggak mungkin. Seperti itu. Jadi ikutin aja, jangan sampai kepotong. Bahkan ketika pembicaraannya udah selesai, misalkan ngomongin tentang clipper ship tadi, ternyata ada tambahan kecil di akhir tadi, yaitu jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, itu kan sebenarnya nggak masuk ke penjelasan yang dijelaskan oleh si profesornya tadi ya. Tapi udah fix 100%, biasanya yang seperti itu udah pasti dijadikan soal nanti di akhir-akhir gitu. Jadi ada apa di akhir padahal nggak nyambung sama clipper ship tadi ya. Apa yang diingatkan oleh profesornya tadi gitu. Jadi nanti di pilihan ganda itu nanti misalnya kalau tentang clipper ship tadi, yang alpha misalnya untuk mengumpulkan gambar tentang clipper ship misalnya. Kalau yang bravo misalnya untuk mengumpulkan clipping atau artikel mengenai clipper ship misalnya. Padahal jawabannya nggak ada sama sekali hubungannya dengan clipper ship. Seperti itu. Karena yang di akhir tadi ngomongin PR saja. Seperti itu, Miss.
Jadi memang di part C ini yang saya bilang tadi ya dia menurut saya lebih gampang dibandingkan part B karena nggak ada sudut pandang teman-teman. Yang dijelaskan itu adalah fakta seperti itu ya atau sains atau ilmu pengetahuan gitu. Nah tapi kadang vocab-vocabnya itu tinggi-tinggi. Contohnya tadi mengenai clippership itu ada kata mast itu MAST ya itu kan artinya tiang kapal. Nah itu jarang banget eh, kita tahu itu itu apa gitu. Maksudnya mesh itu apa gitu. Nah, takutnya ketika teman-teman menemukan ada kata mesh gitu, terus itu artinya apa gitu, terus terpikir gitu, nah sisanya audionya ketinggalan. Nah, seperti itu yang nggak disarankan. Karena daripada kita ketinggalan sisa cerita, mending ketinggalan vocab itu aja. Kita nggak tahu vocab itu ya udah tinggal aja. Nah, nanti konteksnya nanti bisa kita tebak dari sisa-sisa audio yang dibacakan. Jadi intinya kita ikuti aja yang dibacakan apa, kita ikuti, kita pahami sambil dibacakan sambil kita dengerin. Seperti itu. Dapat ya, Miss? Oke, kalau gitu kita coba lagi ke ronde terakhir ya. Dicoba dulu, silakan. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, itu tadi teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban BCDC, ada juga ACDC. Baik, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan dulu dengan audionya supaya mudah untuk dibahas. Mari teman-teman. Questions 47 through 50.
Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi itu tadi adalah pembicaraan oleh pelatih drama ya. Tadi dikatakan saya mengerti bahwa beberapa dari kalian sedang merasakan lebih dari sekedar gugup mengenai pertunjukan malam ini. Dan saya ingin kalian memahami bahwa yang kalian rasakan itu sesuatu yang wajar. Kalian akan berada di panggung di depan banyak orang malam ini dan wajar untuk mengalami ketegangan-ketegangan. Saya ingin membantu kalian memahami yang kalian rasakan dan tidak membiarkan yang kalian rasakan itu mengganggu pertunjukan kalian. Yang kalian sedang alami itu disebut dengan demam panggung. Demam panggung itu merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan sebuah pertunjukan di depan banyak orang. Demam panggung itu tidak dialami hanya oleh aktor sama aktris saja. Dia juga bisa dialami oleh musisi, atlet, guru, semua orang yang tampil di depan banyak orang. Demam panggung itu terjadi sebelum pertunjukan ketika seorang performer itu khawatir akan terlihat konyol di depan banyak orang. Tepat sebelum pertunjukan malam ini, jika kalian merasakan agak tegang, jika lutut kalian itu gemetaran, jika perut kalian seperti ada kupu-kupunya di dalamnya gitu ya. Maksudnya di sini ini diem ya teman-teman. If your stomach has butterflies in it, itu maksudnya nggak nyaman, kayak grogi, nervous seperti itu. Dan jika kalian merasa atau berpikir keras mengenai seberapa buruk pertunjukan kalian nantinya, disitulah tanda-tandanya kalian mengalami demam panggung. Untuk mengendalikan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan reaksi fisik dan pikiran negatifnya. Nah, untuk mengalahkan reaksi fisik dari demam panggung itu, kalian bisa mencoba beberapa teknik seperti menarik nafas yang dalam, kemudian regangkan otot, atau bahkan hanya ketawa-ketawa aja untuk meredakan beberapa tekanan. Nah, untuk melawan pikiran negatif, kalian harus memaksakan diri kalian untuk fokus pada apa yang kalian harus lakukan daripada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Nah, itu saja yang saya harus lakukan, yang saya harus katakan saat ini. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulai jam 8. Ingat-ingat saja bahwa jika kalian mulai merasakan ketegangan apapun gitu ya, cobalah tarik nafas yang dalam untuk rileks dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang akan kalian berikan. Sampai jumpa nanti malam. Oke, itu tadi kita dengarkan number 47. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Nah, kira-kira siapa yang tidak mengalami demam panggung di pekerjaan mereka?
Nah, tadi si pembicaranya bilang demam panggung itu tidak hanya dialami oleh aktor sama aktris saja. Demam panggung juga bisa dialami oleh musisi, atlet, dan guru, siapapun yang tampil di depan banyak orang. Nah, jadi siapapun yang tampil di depan banyak orang itu bisa mengalami demam panggung. Nah, pertanyaannya adalah yang tidak mengalami demam panggung dalam pekerjaan mereka. Jadi jawabannya yang alpha ya, teman-teman, writers atau penulis, writers. Nah, kalau yang Bravo, actors, yang Charlie, athletes, yang Delta, musicians, itu mereka kerjanya dilihat banyak orang. Maka mereka bisa mengalami yang namanya demam panggung seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 48. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Nah, reaksi fisik apa yang mungkin seseorang yang sedang mengalami demam panggung itu miliki? Nah, tadi ada beberapa yang disebutkan ya. Yang pertama ada ketika gugup, kemudian lututnya gemeteran, kemudian kayak ada kupu-kupu di perutnya, kemudian berpikir seberapa buruk pertunjukannya nanti. Oke, kita cek ABCD yang manakah salah satu yang disebutkan tadi ya. Yang alfa dia akan melihat kupu-kupu. Bukan ya, teman-teman. Kupu-kupu disebutkan tadi maksudnya your stomach has butterflies in it. Itu maksudnya kayak ada kupu-kupu di perutnya jadi nggak nyaman gitu. Grogi gitu, nervous gitu. Alfa bukan, kalau yang Bravo dia akan mematahkan satu kakinya, bukan ya teman-teman. Kalau yang Charlie dia akan memiliki lutut yang gemeteran. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Oke. Lanjut number 49. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Nah, bagaimana seseorang itu bisa melawan pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung. Nah, tadi kalau misalkan melawan pikiran negatifnya itu cuma satu ya, yaitu dengan berfokus pada apa yang perlu dilakukan, bukan pada apa yang orang-orang akan pikirkan nanti. Nah, berarti 49 jawabannya adalah yang delta, by focusing on what needs to be done, dengan berfokus pada apa yang perlu dilakukan. Kemudian nomor 50 terakhir ya, teman-teman, kita dengarkan dulu soalnya. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, jadi kapan para aktornya itu harus tiba di teater? Nah, tadi si coachnya bilang kalau that's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock because the performance start at 8. Jadi mereka bakalan kumpul lagi jam 6. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, at 6 o'clock. Seperti itu, mungkin untuk GR. Nah, itu tadi adalah sedikit mengenai listening yang bagian ketiga ya, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan sebelum kita akhiri. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada saya tutup. Thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.